Mudah saja ya teman-teman ya, sayur mayur jenis apapun, termasuk yang difokuskan untuk pembuahan seperti tomat, timun ya, atau sayur mayur yang difokuskan pada daunnya seperti sawi, terus kemudian bayam, kangkung, atau mungkin jenis tanaman yang difokuskan mau diambil bunganya supaya dapat memiliki kesegaran juga pelebatan dari pucuk daun bahkan buah hingga pada umbi dan akarnya. Ini mudah saja. Kita harus pahami terlebih dahulu untuk segala jenis tanaman bahwa sumber makanan bagi seluruh tanaman adalah mineral ataupun kadar air yang berada di sekitar media tanam. Jadi, ibarat manusia, air ini adalah sebuah karbohidrat, nasi ya teman-teman ya. Kalau manusia ini makanan pokoknya kalau orang Indonesia itu adalah nasi. Tapi kalau tanaman, makanan pokoknya adalah air. Nah, karbohidrat saja tidak cukup. Air saja tidak cukup untuk memberikan kesuburan pada seluruh tanaman. Jadi, kita harus memberikan nutrisi. Kalau pada manusia disebutnya dengan vitamin. Tapi kalau pada tumbuhan ini vitamin ataupun nutrisinya banyak terdapat pada nitrogen, fosfor, dan kalium. Sehingga istilah di zaman sekarang disingkatnya menjadi NPK atau pupuk NPK, pupuk nitrogen, fosfor, kalium. Nah, dengan pemberian NPK ini dapat mengakibatkan kesuburan dari pelebatan akar, pembesaran batang, terus kemudian untuk memacu kesuburan daun, pelebatan daun, kecerahan warnanya pada bunga, bahkan pada buahnya, serta lebat semuanya. Ini dipicu dari nutrisinya. Kandungan air ataupun mineral ini hanya mengantarkan atau sebagai makanan pokok saja agar tanaman ini mampu untuk hidup dengan baik. Konteksnya adalah air ataupun mineral yang ada di sekitar media tanam. Dan yang kedua adalah NPK. Baiklah, untuk menciptakan media tanam yang tidak rentan dengan kekeringan atau yang tidak mudah mengering, karena tekstur tanah yang kerap berubah-ubah, eh, munculnya gulma kerap sekali juga kita usik, sehingga dapat mengakibatkan keadaan tanah ini menjadi memburuk dan mudah untuk mengalami kekeringan dan pemadatan. Yang harus kita lakukan adalah mengembalikan kadar pH yang di bawah 7. Jadi supaya kadar pH-nya ini nanti normal kembali dapat kita netralkan dengan menggunakan bahan alami yaitu abu dari bakaran kayu. Tabur tipis-tipis dari abu bakaran kayu, ini untuk menetralkan tanah kembali supaya tidak terjebak di dalam keasaman. Karena kadar pH yang berada di bawah 6 ini masuk dalam kategori asam, sehingga harus kita netralkan dulu supaya nanti tanahnya ini tidak mudah untuk mengalami kekeringan. Yang berikutnya adalah pelebatan ataupun kesuburan akar. Semuanya ditopang dari akar. Jika akarnya lebat, maka daunnya juga pasti akan lebat, buahnya pun akan lebat. Nah, akar tersebut berkembang ini walaupun tanahnya lembab saja ini tidak cukup. Supaya dia bisa bebas bergerak ke sana kemari, tumbuh ke sana kemari, haruslah terjaga tingkat kegemburan teksturnya. Kegemburan tekstur tanah dapat kita perbaiki dengan menggunakan kompos organik ya teman-teman ya. Yang baik itu adalah kompos dari hasil rumput-rumput ataupun gulma-gulma yang ada di sekelilingnya. Karena kenapa? Bumi teman-teman harus tanggap sasmito ya. Harus tahu dengan kehendak bumi ya. Jadi tanah yang gundul jika dibiarkan akan muncul gulma-gulma karena dia secara otomatis dia sedang memperbaiki dirinya. Maka dari itu gulma yang kita singkirkan, kita cabut, harus kita daur ulang dan kita jadikan sebagai kompos untuk menjaga tingkat kegemburan tanah, juga supaya nanti tercipta unsur hara karena metabolismenya ini
dipacu dari unsur hara yang berkembang di bawahnya, sehingga kita harus mengetahui dari mana unsur hara ini berasal. Nah, unsur hara tercipta dari kandungan mikroorganisme juga bakteri pengurai yang berada pada sekitar media tanam. Maka dari itu, hindari dengan menggunakan bahan-bahan yang serba instan karena ini dapat membahayakan bakteri baik yang berada pada media tanam. Nah, perlu diketahui teman-teman, kalian ataupun kita yang sudah pernah terjebak di dalam penggunaan penanggulangan gulma dengan menyemprot dengan menggunakan bahan yang instan dapat mengakibatkan tanahnya menjadi tidak subur. Akhirnya yang harus dilakukan untuk menumbuhkan mau tidak mau harus menggunakan pupuk yang instan juga. Nah, ini adalah sebuah sistematis yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Karena efeknya jika di dalam penanggulangan gulma kita paksakan dengan sistem menyemprotnya dengan menggunakan kandungan tersebut, ini tidak akan bisa mencapai dalam kesuburan jika tanpa kita menggunakan pupuk ataupun obat yang instan pula. Nah, ini adalah sebuah mindset ataupun pola kinerja yang salah di awalnya, sehingga dapat mengakibatkan juga hama-hama mudah berdatangan. Alasannya kenapa? Ini bebas, dia tidak ada bakteri pengganggu. Contohnya semut, contohnya lalat, contohnya merutu. Karena kenapa? Bakteri baik yang menjaga tekstur tanah ini sudah dimatikan dengan menggunakan pupuk maupun obatan tertentu. Nah, maka dari itu kita harus paham bahwa munculnya serangan hama ini banyak sekali di zaman milenial ini dipicu karena untuk mengatasi gulma ini caranya di awal sudah salah dulu. Dan yang baik adalah kita mengenyampingkan dulu gulmanya, kita cabut ya. Kita cabut kemudian kita daur ulang, kita kembalikan pada bumi sebagai pupuk kompos organiknya. Percaya deh teman-teman, jika kita mengembalikan semuanya pada proses alamiahnya, maka tanaman akan dapat tumbuh dengan baik. Tanaman akan terhindar dari segala hama yang akan menyerang berlebih. Dan untuk memacu tingkat kesuburannya, ini kalau ibarat tubuh manusia adalah vitamin, tapi kalau di dalam eee, tumbuhan ini bisa dikatakan sebuah nutrisi vitamin bagi tanaman ini banyak terdapat pada NPK. Dengan pemberian NPK, ini orang-orang banyak menyebutnya dengan kalimat pupuk NPK ya. Sebetulnya NPK, N ini adalah nitrogen, P ini fosfor, K ini adalah kalium. Nah, banyak yang menyediakan di pasaran di luaran sana yang serba instan. Padahal pupuk NPK ini banyak terdapat kandungannya terdapat pada kotoran hewan yang ada di rumah kita. Kotoran ternak, sapi, kambing, ataupun ayam. Dengan pemberian bahan-bahan itu, asalkan stoknya sudah lama, maka akan dapat menciptakan unsur hara. Karena kenapa? Mikroorganisme dia dapat berkembang di dalamnya, sehingga bakteri baik pun akan terpancing untuk mendekatinya, sehingga tekstur tanah kita ini penuh dengan nutrisi atau kaya dengan nutrisi, dengan tekstur yang tetap selalu terjaga tingkat kelembapan juga kegemburannya. Baiklah teman-teman, saya rasa sampai di sini ya. Jadi teman-teman sekarang lebih baik kita yuk bersahabat dengan alam, kita kembalikan proses alamiahnya. Supaya dalam bercocok tanam kita dapat mencapai hasil panen yang lebih berkualitas dan yang lebih baik. Salam cinta tanaman organik.